Seorang siswa SMP di Tangerang Selatan meninggal dunia diduga usai mengalami perundungan di sekolahnya. Bagaimana duduk perkara kasus ini? Berikut cuplikan program Gelar Perkara. 16 November, suasana haru mengiringi pemakaman MH, siswa SMP di Tangerang Selatan yang meninggal karena diduga mengalami perundungan di sekolahnya. Selain kedua orang tua dan kakak kandung MH, para tetangga warga Gang Haji Ahmad Ciater, Tangerang Selatan juga merasakan kesedihan mendalam. Munculnya dugaan adanya tindak kekerasan terhadap MH di sekolah mendorong polisi berinisiatif menyelidiki kasus ini, meski belum ada laporan resmi dari pihak keluarga. Ini kami berinisiatif dari awal dari Polres Tangerang Selatan tanpa adanya laporan polisi maupun keterangan dari orang tua korban, kami sudah melakukan rangkaian penyelidikan. Baru-baru ini kami mendatangi tempat tinggal MH, suasana duka masih menyelimuti pihak keluarga. Kami bertemu ayah dan kakak perempuan MH. Masih jelas dalam ingatan Sahara kakak kandung MH, sehari usai kejadian, akhirnya MH bercerita pada sang ibu soal kejadian yang menimpa dirinya pada 20 Oktober lalu. Tapi awalnya itu dia nggak mau ngaku kan, tapi secara fisik tuh udah kelihatan dari matanya, cara jalannya loyongan. Terus kebetulan kan ada ibu juga di kamar, jadi kita komunikasinya di kamar. Ibu nanya, "Bang, kenapa sih ngaca terus? Jalannya juga aneh." Terus almarhum ini bilang, "Tapi mama jangan kaget, jangan nyesek, karena kan ibu punya penyakit jantung juga, jadi takut ibu kenapa-napa." Terus almarhum ini cerita lah, ternyata kepalanya ini dipukul pakai bangku sama temennya. Berdasar keterangan keluarga, Senin 20 Oktober usai jam pelajaran sekolah berakhir, MH yang tengah bertugas membersihkan kelas mengalami kekerasan fisik yang dilakukan teman sekelasnya. Sepulang sekolah, MH tak menceritakan kejadian yang dialaminya pada siapapun, dengan alasan tak ingin mengagetkan sang ibu yang tengah menderita sakit jantung. Sehari kemudian, MH mengaku pada ibu dan sang kakak bahwa kepalanya terasa sakit lantaran dipukul menggunakan kursi oleh salah satu teman sekelasnya. Sarah sempat menghubungi guru MH, memberitahukan kejadian yang dialami adiknya. MH sempat dibawa ke rumah sakit swasta di wilayah Serpong, Tangerang Selatan. Tapi karena kondisinya tak membaik, MH dirujuk ke rumah sakit Fatmawati. Sepekan menjalani perawatan intensif pada 16 November, MH dinyatakan meninggal dunia. Sarah bilang, di hari yang sama, beberapa saat sebelum dipukul, terduga pelaku beberapa kali menendang lengan adiknya. Di hari yang sama juga selesai MBG, katanya Ijam ini kebetulan belum selesai nulis pelajaran sebelumnya, jadi dia lanjut nulis. Pelaku ini nendang lengan Ijam sebanyak 3 kali katanya. Saya tanya pelan atau sedang atau kenceng, kata dia ya lumayan katanya. Padahal Ijam ini udah bilang, "Ki, tolong dong, gue lagi nulis, tulisan gue jadi kecoret terus, gue capek nulisnya." Terus langsung lapor ke wali kelas, nelfon. Tanggapan wali kelasnya gimana? Dia bilang mau ditindaklanjuti, terus mau pindahin bangku biar nggak berdekatan dengan pelaku. Nyatanya bukan sekali ini saja MH mengalami perundungan. Jauh sebelum kejadian, korban beberapa kali enggan masuk sekolah. MH minta tolong kakaknya untuk memintakan izin absen pada wali kelas dengan alasan sakit. Untuk mengetahui duduk perkara dugaan perundungan yang dialami korban MH, kami menemui pihak sekolah. Kepala sekolah menyebut pihaknya tidak melihat ada tanda-tanda perundungan antar siswa di lingkungan sekolah sejak kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah yang diikuti MH. Untuk anak-anak kami, untuk bisa saling berbagi cerita begitu. Dan saat itu pelaku dan korban juga pernah menulis secara kertas itu? Betul. Sudah. Itu sudah, memang sudah, ya. Goresan tangan si anak itu memang ada dan memang sudah disampaikan bahwa ini loh buktinya nih anak ini baik-baik saja. Hingga saat ini, Polres Tangerang Selatan masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap dugaan kasus perundungan yang mengakibatkan korban MH meninggal dunia. Sejumlah saksi telah diperiksa, termasuk diantaranya pihak sekolah. Saat ini yang kami sudah periksa sudah total ada 6 orang saksi yang kita lihat, kita perkirakan mengetahui
tentang adanya peristiwa dugaan tindak pidana ini. Tak hanya menderita luka fisik, perundungan juga meninggalkan luka psikis berkepanjangan bagi para korban. Dan mirisnya, saat ini dalam beberapa kasus perundungan mengakibatkan korban kehilangan nyawa. Semua pihak, termasuk sekolah dan keluarga, harus menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Pihak sekolah dan keluarga harus cepat tanggap saat mengetahui anak mengalami perundungan, agar kasus serupa tak terus berulang. Argan Anjani, Topan Hermanto, sampai jumpa.